Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia di dalam kasih Kristus. Kembali kita bertemu, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan pada hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus menyertaimu. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan sabda firman Tuhan pada hari ini. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kasih setiamu Tuhan, buat berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan buat kami Bapa. Sampai saat ini kami ada semua karena berkat-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, biar Kau mengurapi kami semua Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi kami, membuka mata hati kami, untuk kami dapat mengerti, kami dapat melakukannya dalam kehidupan ini Bapa. Dan kami percaya kalau kami selalu memandang kepada Engkau, kemenangan terjadi Bapa, karena Engkaulah sumber kemenangan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhir-akhir ini kita melihat di media massa dimanapun juga, banyak orang yang mencari untuk kekebalan tubuhnya ini, vitamin E, vitamin C, bahkan juga vitamin D. Berbondong-bondong mereka ke apotek, mereka ke toko-toko, ya swalayan, manapun juga mereka mencarinya. Tapi ternyata banyak orang yang juga mencari dan lebih dulu mendapatkannya, sehingga persediaan itu kosong. Dari satu tempat ke tempat yang lain kosong semua, ya. Sehingga kita kecewa, waduh bagaimana ini nggak dapat vitamin, nggak dapat suplemen untuk meningkatkan imunitas kita menghadapi keadaan sekarang ini. Bahkan dikatakan para ahli, vitamin-vitamin itu bisa didapatkan dari sayur mayur, dari buah-buahan yang bisa dikonsumsi, ya. Dan juga vitamin D bisa didapatkan dengan murah, dengan berjemur di bawah sinar matahari, ya. Tapi semua itu tidak bisa instan. Sudah harus dilakukan berhari-hari selama beberapa waktu, maka itu akan menjadi suatu kekuatan di dalam tubuh seseorang, ya. Tidak bisa instan. Kita kadang-kadang menginginkan sesuatu yang instan. Nah, bagaimana menyikapi hal yang demikian ini? Secara rohani, saya akan coba menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa vitamin E di dalam rohani kita itu adalah empati. Ya, empati itu adalah sesuatu kesanggupan untuk memahami dan menyelami perasaan orang lain, mengerti akan keadaan orang lain, mengerti akan keadaan menyelami saudara-saudara kita yang mungkin saat ini dalam kegelisahan, dalam hati yang cemas bagaimana ya. Kita memberikan rasa itu, kita belajar merasakan kecemasan dia. Kita memberikan sesuatu yang membangun buat dia. Tapi empati tersebut tidak bisa begitu saja tanpa adanya kasih yang menyertainya. Jadi empati, perhatian, memahami, menyelami perasaan saudara-saudara kita seiman, kita lakukan kalau kita ada kasih. Baru itu bisa terjadi. Kalau nggak ada kasih, kita akan mencari keselamatan masing-masing, mencari amannya sendiri-sendiri, ya. Seperti saya katakan tadi, empati berkaitan erat dengan kasih, ya, dengan simpati, perhatian akan satu dengan yang lainnya, seperti diajarkan oleh Tuhan kita. Bahwa kita ini adalah tubuh Kristus, satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, saling mendukung. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-11. Perintah Tuhan mengatakan demikian, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Satu dengan yang lainnya harus saling mengasihi. Itu perintah daripada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Bagaimana caranya? Mungkin karena kita terbatas dengan keadaan, kita harus
mengisolasi diri, tidak boleh ke sana kemari, kita bisa telepon, kita bisa kirim WA, gimana kabarmu? Kita ceritakan hal-hal yang menyenangkan, yang membangkitkan iman. Jangan berita-berita yang menakutkan, sehingga yang mendengar, membaca, menjadi tambah was-was, tambah ketakutan. Itu salah satu kita mengasihi saudara-saudara kita. Kita ada perhatian, ada empati. Kalau toh mereka berkeluh kesah, kita membangkitkan semangatnya. Supaya bersama-sama kita bisa menang di dalam Kristus. Kita membagikan kebenaran firman Tuhan, memberikan semangat, memberikan motivasi bahwa ada Yesus yang sanggup menolong. Kristus pun sudah memberi contoh kepada kita di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Dikatakan demikian, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wah, ini luar biasa. Ya. Mampu kita berbuat itu. Kita belajar dari hal yang sederhana, dari hal yang kecil, dari kita memperhatikan, dari kita menanyakan kabarnya, kita menelpon dia. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana hari ini? Ya, mereka akan, aku begini, aku dalam keadaan mungkin gentar, dalam keadaan was-was dan lain sebagainya. Kita motivasi dia, kita berikan harapan bahwa di dalam Kristus itu ada harapan. Kita harus berkorban seperti Yesus juga berkorban untuk kita semua. Kita bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang besar. Dan kita bersyukur bahwa Dia meninggalkan firman-Nya buat kita, sehingga kita bisa dikuatkan dari hari ke hari. Dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 juga demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Allah adalah kasih, kita juga harus membagikan kasih kepada saudara-saudara kita. Jadi kita jangan menutup mata, lebih-lebih mata hati kita terhadap kesulitan, penderitaan daripada saudara-saudara kita. Di masa-masa yang demikian ini, kita dibutuhkan satu kerjasama, satu perhatian satu dengan yang lainnya, supaya bisa lepas dari masalah yang tidak mengenakan ini. Tuhan izinkan keadaan ini, supaya kita saling perhatikan satu dengan yang lainnya. Tubuh Kristus ini dapat bekerja sama, dapat saling mendukung, saling menguatkan. Allah kita luar biasa. Dia ingatkan melalui firman-Nya, melalui hamba-hambanya, dimanapun berada. Ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sekarang kita bisa melihat, mungkin ada kepahitan di dalam hati kita terhadap salah satu saudara kita. Saat hari ini kita melepaskan roh pengampunan, ya, melepaskan roh sukacita kepada saudara-saudara kita, agar kasih Allah tercurah buat kita semua. Itulah murid-murid Kristus. Dan lebih lagi, lebih jauh, kita harus banyak berdoa. Karena doa memberikan satu ketenangan buat siapapun juga. Doa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Katakanlah itu, naikkanlah itu pujian syukur, permohonan dengan ucapan syukur. Katakan apa yang kau butuhkan, kau inginkan. Ini kita bisa bagikan kepada saudara-saudara kita. Berdoalah,
Berserulah kepada Dia saat hari ini, saat ini di mana kita diisolasi, harus mengisolasi diri, kita bisa menaikkan permohonan kita secara pribadi kepada Allah. Dengan ucapan syukur kita masih ada sampai hari ini karena kemurahan dan pertolongan daripada Tuhan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu dikatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Ya, luar biasa firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, mengingatkan kepada mereka, ayo kita berdoa, ayo kita bersukacita dalam pengharapan, karena di dalam Yesus ada pengharapan, tidak ada di tempat yang lain, hanya di dalam Yesus. Maka kita bisa melewati semua ini dengan baik. Karena mata hati kita tetap memandang kepada Yesus. Maka kemenangan itu pasti terjadi. Bersatulah kita satu dengan yang lainnya. Biar kita dipersatukan dengan kasih daripada Kristus. Supaya kita dapat melewati masa-masa yang sulit ini. Dan kemenangan itu menjadi milik kita. Kemenangan yang daripada Tuhan Yesus. Dan kita akan persembahkan untuk memuliakan namanya. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-7 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Cukup jelas firman ini buat kita semuanya. Mari kita satu dengan yang lainnya saling mengasihi. Apa yang bisa kita perbuat untuk saudara-saudara kita? Kita perbuat untuk memuliakan Dia, untuk memberikan harapan-harapan, untuk menguatkan iman saudara-saudara kita. Mazmur 91 ayat 14 sampai 15 sebagai ayat terakhir dikatakan demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sebab kita mengenal nama Tuhan Yesus. Ya. Bila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan Allah akan menjawab. Tuhan Allah akan menyertai kita dalam kesesakan. Tuhan Allah akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini janji Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui kesempatan ini, saya mengingatkan kembali, kasihlah satu dengan yang lainnya dan kasih yang daripada Kristus. Kiranya firman Tuhan, renungan pada hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan bisa menimbulkan empati, kasih, perhatian kita terhadap satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada saat ini Bapa. Biar kami menyadari bahwa kami harus membagikan kasih itu satu dengan yang lainnya, saling memperhatikan dengan kasih yang murni, yang tulus Bapa. Karena dengan begitu, rencana-Mu akan terjadi di dalam hidup kami, pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu, pertolongan yang luar biasa daripada Engkau terjadi buat kami semua. Hati kami tidak gentar, tetapi hati kami dikuatkan satu dengan yang lainnya. Karena di dalam Engkau ada persekutuan yang indah, ada pertolongan, ada kasih sayang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.